Hai semua, kembali lagi di channel saya ya, channel Doyar Haryadi Simanjuntak. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana namanya manipulasi bit port digital input output ya, secara langsung ya. Jadi nggak menggunakan yang namanya digital write, baru delay, lalu digital write lagi ya. Atau untuk membaca digital input itu ya digital read ya, jadi nggak kita pakai itu. Jadi saya mau jelasin bagaimana caranya memanipulasi bit secara langsung port digital input output. Tapi sebelumnya saya tunjukkan dulu yang namanya logika yang dipakai ya, yaitu ada not, ada or, ada and, dan ada XOR ya. Nah, si not ini udah pernah saya jelasin sebenarnya, cuman sedikit mengulang aja ya. Ini tandanya begini, tilde. Oke, ini artinya tilde, not, ya artinya tidak ya. Oke, jadi ada sekali lagi 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, kalau kita lihat ada tabel kebenarannya atau truth table-nya. Misalkan kita punya sinyal di A atau port di A 1010, B itu 0110 ya. Jadi si port A dan si port B ini mau kita gunakan operasi logika yang di atas ini ya. Not, or, and, dan. So, tabelnya seperti ini. Kalau dia bukan A, kalau misalkan A tadi adalah 1010, ya bukan A, kebalikannya dia ya. Ya bukan A ini kebalikannya. Kalau ini tadi 1 jadi 0. Kalau ini 0 ini jadi 1. Kalau ini 1 ini jadi 0 lagi. Kalau ini 0 jadi 1 lagi balik. Demikian juga untuk wing B ya. Mudah-mudahan kalian dapat feel-nya. Sementara untuk OR, A or B, artinya A bukan ditidakkan ya. OR itu A atau B. 1 atau 1 selalu 1. 0 atau 1 artinya 1, 1 atau 1, 1, 0 atau 0, 0. Demikian juga N, dan ini tadi atau, yang ini adalah N. 1 dan 0, 0, 0 dan 1, 0, 1 dan 1, 1, 0 dan 0, 0. Nah ya, selanjutnya adalah yang paling istimewa adalah XOR ya. XOR itu harus paham. Setiap satu XOR 1 hasilnya harus 0. Sisanya sama kayak di OR ya. Makanya dia XOR. Kepanjangan XOR ini adalah exclusive OR. Eksklusif dia. Oke, sekali lagi A XOR B, 1 XOR 0, 1, 0 XOR 1, 1, 1 XOR 1, 0, 0 XOR 0, 0. Oke, kita akan bahas port digital input output di AVR 328 ya. Sebelum saya menjelaskan manipulasi port langsung ya. Jadi di port digital input output AVR itu ada sistem penyimpanan registernya, ada 3 biji nih. Oke. Namanya DDR. Kepanjangan DDR itu adalah data direction register yang mana dan yang keberapa. Kepanjangannya adalah data direction register. Sementara port ya port macam pelabuhan atau penyambungan ya. Port itu penyambungan. Kalau pin ya pin ya, tempat untuk menerima sinyal ya, atau sederhananya ini input untuk membaca push button misalkan. Sementara ini port, ini untuk keluaran atau output. Oke, bisa menghidupkan LED dan seterusnya. Nah, sebelum dia mengaktifkan port dan pin ini, kita harus letakkan arahnya si DDR itu seperti apa. Apakah arahnya sebagai keluaran atau sebagai masukan ya. Nah, si DDR itu masing-masing 8 bit ya.
8 bit itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit. Jadi semuanya ini adalah jumlahnya 8 meskipun dihitung dari 0 sampai 7. Tapi kalau kita hitung satu-satu dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka dia adalah 8 bit. Dimana yang bit pertama sebelah kanan ini dihitung adalah bit ke 0. Ini bit ke 1, 2, 3, dan 7. Kalau kita secara integer hitungnya ini adalah yang ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, sampai 7. Ya, jumlahnya ada 8. Kalau kita hitung dari 0. Kalau kita hitung dari 1, ya 8 biji ya. 8 bit. Nah, jadi masing-masing bit ini berisi 2. Kalau tidak 1 atau 0. Nah, demikian juga yang si port. Port ini pun juga bisa berisi 1, bisa berisi 0. Pin juga begitu, ya. Kayaknya kita tukar aja, ini dia bukan masuk ya. Karena ini adalah output. Nah, si port ini dia bisa keluarkan 1 atau keluarkan 0. Nah, sekali lagi si DDR itu kita isikan atau kita tulis 1 atau kita tulis 0. Sementara si port itu bisa kita keluarkan 1, kita perintahkan keluarkan 0. Nah, sedangkan si pin ini bisa deteksi 1 atau deteksi 0. Ya, namanya input ya. Ini output. Oke. Jadi bergantung si DDR. Kalau DDR-nya setting output, maka kita isikan 1. Kalau si DDR-nya mau kita jadikan input, kita isikan 0. Oke. Coba kita lihat dulu di AVR 328 itu ada beberapa blok untuk data direction register untuk mengisikan si X di sini. Yaitu ada B, ada C, ada D. Saya nggak tahu kenapa nggak ada A di sini ya. Demikian juga si port ini. Mari kita lihat dulu. Yang ini, ya. Oke, ini. Nampak kalian ini ya. Ini coba kita lihat dulu yang double inline package ini. Di sini ada port C yang ini D, yang ini B, ya, nggak ada di sini tulisnya A ya. Nah, jadi port C, port B, port D. Oke. Jadi si port B ini dan port C dan port D ini bisa kita arahkan sebagai port digital input output dengan cara, sekali lagi, kalau kita ingin membuat dia input, kita arahkan aja DDR-nya salah satu dari bit-bit ini menjadi input, yaitu setting 0. Lalu kita setting portnya. Nah, di portnya ini ada juga yang khusus. Oke, sekarang saya jelasin dulu. Kalau untuk input ya, saya potong di sini. Setting input, maka yang perlu kita setting itu ada DDR, lalu port, dan pin. Oke. Pertanyaannya DDR yang mana? Ya. Kan di sini ada X dan N ya. Ini juga ada X dan N. Ini ada X dan N. Oke. Sekarang saya jelasin dulu untuk input ini ada spesial fungsinya ya, yang lain yang perlu kita aktifkan atau tidak kita aktifkan. Oke. Misalkan kita mau mengaktifkan atau kita mau buat input di data direction register B yang ketiga misalkan ya. Nah, yang ketiga artinya kalau yang ini adalah B, yang ini adalah 3. Nah, 3 itu maksudnya apa? Kita hitung dari 0. 0, 1, 2, 3. Maka yang si B3 itu adalah di sini. Yang ini ya. Oke. Nah, setelah itu
Setelah kita setting dia, maka ini tadi sudah kita setting. Kita katakanlah setting 0 ya. Karena kan kita mau pingin dia input ya. Artinya ini input. Setting 0. Nah, selanjutnya si port XN-nya itu atau port B3 itu pun juga kita perlu setting. Nah, di sini ada dua fungsi yang harus kita tahu, catat ya. Si port XN ini dalam kondisi input itu ada dua kondisi. Setting 1, setting 0. Kalau dia di setting 1, kita aktifkan yang namanya pull up. Sementara port B3 pada kondisi input si DDR-nya, setting 0, itu disable atau non-aktif. Pull up. Apa itu arti pull up? Sebentar dulu, saya tunjukkan dulu apa yang dibilangnya ya. Nah ini. Coba kalian perhatikan tulisan ini. Katanya, kalau DDR register dipilih untuk, kalau DDR-nya dipilih 1, itu portnya itu dikonfigurasikan sebagai output ya. Kalau DDR-nya di setting 0, pinnya sebagai input portnya ya. Nah, sementara untuk port si XN tadi seperti yang saya jelaskan barusan itu kalau di setting 1, maka dia sebagai input dengan pull up resistor aktif ya. Pull up resistor kalau di setting 0, katanya kasih 0, maka pull up resistornya off yang ini, oke. Nah, sekarang apa itu artinya yang namanya pull up tadi kan gitu. Nah, misalkan ini ada switch ya. Lalu switch ini mau kita hubungkan untuk dibaca microcontrol ya. Nah, sebelum dia masuk ke microcontrol itu harus kita kasih pembatas arusnya atau resistor yang dihubungkan ke 5 volt di sini. Lalu yang sebelah satunya ini dihubungkan ke ground. Supaya apa? Supaya yang masuk ke microcontrol nanti arusnya tidak terlalu besar dibatasi. Nah, inilah disebut dengan pull up ya. Sementara pull down, kalau pull down dia artinya kita kasih dari luar. Jadi kalau misalnya kita aktifkan pull up, maka yang ini kita aktifkan yang ada di microcontroller ya. Yang ini yang ada di microcontroller. Jadi nggak kita tambahin lagi secara eksternal. Tapi tetap wajib harus kita gunakan sebelum masuk ke microcontrol. Kalau dia kita aktifkan, ya udah tinggal kasih switch saja masuk ke sana. Tapi kita aktifkan pull up. Tapi kalau tidak diaktifkan pull up, yang seperti ini, kita harus tambahkan juga resistor sebagai eksternal ya. Harus wajib kita tambahkan supaya tidak terlalu besar masuk ke microcontroller. Nah, yang ini disebut disable pull up, tapi dengan catatan kita harus tambahin resistor ya. Kalau nggak salah 10 kilo. Lalu masuk ke microcontroller. Idenya, kalau dia setting 1, maka aktif pull up artinya yang di dalam Arduino yang ini diaktifkan. Kalau dia di setting 0, ya ini nggak ada. Kita nonaktifkan yang di Arduino, tapi kita tambahin yang dari luar ya. Oke, tadi kan kita data direction registernya kita setting sebagai input ya, setting 0. Tadi contohnya adalah DDR-DB3. Data direction register B3 kita mau setting out input. Maka port B3-nya kita setting di setup nanti ya. Harus kita setting kalau nggak mau pakai pull up, kita nolkan. Kalau kau mau pakai pull up, tambah 1, bukan tambah 1, aktifkan 1. Lalu si pinnya nanti tinggal terima apakah 1 atau 0. Oke, itu kalau setting input. Kalau setting output DDR-nya, kalau setting output maka tambah di-add-kan 1 atau disatukan kira-kira gitu. Port B3-nya kita jadikan 1. Tadi kan si port B itu kan kalau data direction register ini antara 0 dan 1 kita isikan. Kalau dia 0 input, 1 output. Nah, karena kita mau output,
maka kita setting 1 port B3-nya. Lalu si port B3 yang di sini, tadi data direction register ya maksud saya. Nah, sekarang kalau mau port B-nya tinggal kita keluarkan apakah dia 1 atau 0 dengan catatan 1 itu adalah high, 0 itu adalah low. Maksudnya dia untuk menghidupkan LED high, matikan LED low. Oke, sementara pinnya, pin B3 nggak perlu kita setting kalau untuk DDR-nya sebagai output. Oke. Untuk men-set bit port yang tadi itu bagaimana cara men-setting bit DDR-nya menjadi input, bagaimana menjadi output, portnya juga dikeluarkan 1 atau sebagai pull up, disable pull up atau aktifkan pull up, atau pinnya sebagai input atau ya membaca input, bagaimana cara men-settingnya di sini saya akan jelasin ya. Nah, tadi kan saya sudah jelasin bagaimana cara manipulasi port bit digital input output ya. Nah, tabel ini perlu kalian tahu ya. Ini. Oke. Oke, kita masuk ke sini dulu. Bagaimana cara men-set bit port digital input. Masuk yang bagian pertama ini dulu. Output ya. Yang pertama, men-set bit port digital output. Oke. Kita misalkan kita mau data direction register B yang ketiga sebagai output untuk menghidupkan LED on, LED off. Ini pengganti nanti yang namanya pin mode, misalkanlah 3, output ya, lalu digital write 3 high, lalu delay digital write 3 low. Ini makan memori. Jadi dengan menggunakan setting bit secara manipulasi langsung ini sangat banyak mengurangi penggunaan memori. Oke, sekarang kita lihat DDR-B3 setting output, kita menghidupkan LED on dan LED off di port 3. Nah, caranya adalah data direction register B di-OR-kan dengan 0 biner 00 00 0. Nah, saya tulis dulu 00 sini biar tahu kalian. Port B3 atau DDR-B3 itu ada di register berapa. Tadi kan kalau kita hitung dimulai dari 1, maka ini perhitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, si DDR-B ini ada namanya yang makro ya. Jadi ini disebut makro 0, 1, 2, jadi kita ikuti dia aja. Jadi port B3 itu ada di sini. Jadi ada di ya 3 ya. Kalau dihitung dari 0, 1, 2, 3. Tapi kalau kita tanpa 0, kita mulai dari 1 integer ya, 1, maka di port yang keempat. Nah, karena kita mengikuti yang ini, maka kita gunakanlah yang ini juga, oke? Nah, tadi ada di keempat ya, keempat dihitung dari 1, kalau ketiga dihitung dari 0. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi itu yang kita setting ya. Yaitu setting 1. Apa artinya ini? Artinya seperti ini. Yang ini artinya sama dengan data direction register B sama dengan data direction register B di-OR-kan dengan 0 biner 0000 100. Nah, sebagai catatan, ini apa? Ini adalah DDR-B kondisi yang lama ya. Intinya ada di sini. Ya, tunggu dulu. Yang ini adalah yang baru. Intinya di sini adalah bagaimana cara men-setting hanya yang kita butuhkan. Sisanya yang lain, yang sana misalkan yang ini,
itu tidak berubah sama sekali. Misalkan yang lama ini kondisinya adalah gini. 0 biner 0110 1100 misalkan yang lama. Yang ini. Lalu kita OR-kan dengan 0 biner 0000 100. Oke. Setelah kita OR-kan ini, maka yang bit yang kita mau ini yang akan berubah. Sisanya masih sama dengan yang lama. Kita lihat. 0 dengan 0 atau 0 ya 0 ya. 1 atau 0 ya 1. 1 atau 0 lagi ya 1. 0 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1. 1 dengan 0, 1. 0 dengan 0, 0. Dan 0. Oke, lihat. Bit yang ini sama. Bit yang di sebelah sini sama dengan yang ini, kecuali yang ini. Oke. Ini yang kita ubah. Itulah fungsi yang namanya bit mask. Manipulation bit ya, dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya adalah port B-nya. Tadi kan kalau misalkan kita mau setting DDR-nya sebagai output, hanya dua yang diisi, yaitu DDR B-nya yang berapa, sama port B yang berapa. Nah, untuk mengaktifkannya, yaitu saya mau hidupkan LED misalkan. Hidupkan LED merah, LED ya merah misalkan. Lalu delay. Lalu matikan LED merah. Lalu delay lagi. Oke. Saya mau hidupkan ini dengan cara manipulasi port langsungnya, yaitu port B sama kayak tadi ya, di 0 biner 000 100. Nah, sama hal yang tadi, kalau ya ini artinya saya sederhanakan. Oh ya, sama artinya tadi ya. Nggak perlu saya sedang nanti habis dirinya tempatnya. Nah, lalu saya katakanlah delay 100 milisekund. Lalu saya off-kan. Cara meng-off-kannya adalah seperti ini. Oke, ada tanda dan tilde atau not. Apa artinya? Lalu saya lengkapi aja dulu nih, delay 100 milisekund komplit dah untuk yang algoritma yang sebelah kiri. Sekarang saya jelasin dan tilde. Kalau ditulis port B dan tilde 0 biner 000 1000 sama, yaitu bagaimana cara kita setting hanya yang di sini saja, yang off yaitu 0, tanpa mengabaikan yang lama ya, hanya di setting yang ketiga ini aja. Lihat, saya tulis ulang. Port B sama dengan port B yang lama di end kan dengan negasi dari 0 biner 000 100. Oke, sekarang saya selesaikan. Kalau sekiranya tadi yang ini adalah port B yang lamanya 0 biner 0110 1100, misal ya. Karena kan ini kita nggak tahu si port B ini dipakai untuk apa sebelumnya. Sebelum kita eksekusi bisa jadi dipakai untuk transmitter dan receiver. Si port untuk serialnya maksudnya. Ya kita nggak tahu, nggak boleh kita matikan begitu saja. Jadi caranya dengan menggunakan bit mask lagi. Oke, jadi kalau saya tukar ini 0 biner 0110 1100, lalu saya end-kan dengan tilde 0 biner 000 1000. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. Ini artinya bukan yang ini, artinya jadi 0 biner bukan 0 ya 1 dan 1 0 1 1 1. Oke. Lalu kita end-kan yang diturun ke bawah dengan
0 biner, 0110, 1100. Oke. Nah, hasilnya adalah 0 biner, saya buat di bawah biar mudah. Oke, saya N-kan. 0 dan 1 adalah 0, 0 dan 1 adalah 0, 1 dan 1 adalah 1, 1 dan 0 adalah 0, sorry. Ini 0, ini 1, ini 1, ini 0. Oke, kita lihat. Yang sebelumnya sama, nih. Yang ini juga, hanya setting bit yang ini yang beda ya, yang ini. Yang keempat, yang ini. Berubah dia, dari 1 menjadi 0. Sisanya sama yang sebelah kanannya, 100, ini juga 100. Oke, gitu dia untuk membaca, untuk mengeluarkan port sebagai output. Nah, untuk men-setting port input, ya, triknya beda lagi ya. Tadi kita misalkan outputnya ada di port B. Nah, saya mau inputnya misalkan di data direction register D yang keempat sebagai input. Oke. Nah, tadi saya sudah jelaskan untuk men-setting input, maka ada 3 yang perlu disetting, yaitu data direction register D4 setting 0, lalu port B 4-nya setting, saya katakanlah pakai pull up ya. Lalu pinnya yang kita toggle ya, pin D4-nya. Apakah dia terima 1 atau 0. Oke. Nah, cara men-settingnya adalah sama ya, DDR D sama dengan di OR-kan dengan port D4 itu ada di mana ya? Coba kita lihat dulu. Misalkan dia port 4 nih. Berarti yang bit kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis binernya 0 biner 00 berapa tadi ya? 45 0 1 0 0 0. Yang ini yang perlu kita setting karena dia input, maka ya sederhananya nolkan aja semua. Oke. Input kita OR-kan tadi sudah saya jelasin ya. Nah, sementara port D-nya kita setting 1 karena mengaktifkan pull up 0 biner 0001 000. Ngerti ya? Yang ini kan kita setting 1 ya untuk mengaktifkan pull up. Sementara pinnya, nah ini yang pinnya. Pinnya kita pingin apakah 1 atau 0. Caranya begini. Ini program loop ya. Program loop. Jika, kita baca dulu. Kita kasih dulu penyimpanannya, jenisnya bool. Bool itu hanya bisa menyimpan 1 atau 0. Kita katakanlah bool X, kita mulai dengan false atau 0. Lalu jika si X mendeteksi pin D di N kan dengan 0 biner 000 1000, maka katakanlah hidupkan LED merah, else matikan LED merah. Oke. Nah, ini cara untuk
mendeteksi apakah si port port D4 itu high atau low. Artinya apa? Ya sama. Kalau pin D, ya, saya hapus dulu nih. Tadi kan X sama dengan pin D di N kan dengan 0 biner 01 000. Oke. Pin D-nya misalkan kita nggak tahu seperti apa sebelumnya ya kondisinya. Ya tetap kita mau mendeteksi di pin D yang ini apakah ada 1 atau tidak. Kan kalau logikanya setiap berapapun setiap setiap angka biner di N kan dengan 0 hasilnya ya 0 kan gitu, kecuali yang ini. Jadi kira-kira ini maksudnya gini, pin D misalkan 0 biner 0111 0111 misalkan yang lama, lalu kita N kan dengan 0 biner 0001 0000. Maka kalau kita jabarin 0 biner 0111 0111 di N kan dengan 0 biner 0000 1 ini ya. 1 lalu 0000 N 1 dan 0 lah 0 0 0 0 kecuali yang ini 1. Oke, ngerti ya? Jadi si ini kalau deteksinya 1 itu artinya yang ini semua. Apakah dia dideteksi 1? Kalau dideteksi 1, hidupkan LED merah. Kalau dia berubah menjadi 0 ya. Kalau misalkan yang tadinya yang dideteksinya adalah 0, ya matikan LED merah. Oke. Terakhir teman-teman, untuk menghemat memori, sekali lagi saya mau tunjukkan penggunaan yang namanya exclusive OR yang ini. Yang ini ya. Nah, tadi kan saya sudah kita katakan tadi hidupkan LED dan matikan LED dengan perintah mana tadi ya? Ini ya. Nah, ini. Ini kan ada 4 step ya untuk mengerjakan satu tugas ya, hidupkan, matikan. Nah, ada satu lagi listing program yang 4 ini diganti menjadi yang ini, menjadi satu bagian atau satu baris saja, yaitu menggunakan exclusive OR. Ya sederhananya ya ini dalam loop ya, dengan perintah ya dua baris. Port berapa tadi ya keluarannya? Port B3. Port B dieksklusifkan OR dengan 0 biner 00, lalu delay 100. Udah selesai. Singkat ya, artinya ini apa? Ya, kalau misalnya saya sederhanakan yang ini ya. Port B sama dengan port B yang lama isinya berapa? Dieksklusifkan OR dengan 0 biner 000 100. Misalkan yang lamanya adalah 0 biner 1100 0111 misalkan ya. Saya tulis 0 biner 1100 0111 lalu dieksklusifkan dengan eksklusif OR 0000 1000. Nah, lalu saya buat matematikanya 1100 0111 lalu 0 biner 0000 100. Eksklusif OR. Satu eksklusif OR 0 adalah 1. Ini juga 1, yang ini juga 1, yang ini 1. Ya.
1, lalu yang 0 dengan 0, 0, ini juga 0, yang ini 1 dengan 1 eksklusif OR 0, ya 1 dan 1. Nah, lihat ini yang port yang keempat, yang ini, dia berubah menjadi 1, untuk 1 siklus, karena kan program loop itu adalah berulang-ulang ya. Setelah dieksekusi di bawah, balik lagi ke atas, lalu balik lagi. Nah, siklus yang sekali yang pertama ke bawah itu, bitnya yang keempat itu adalah 1. Siklusnya yang selanjutnya pada saat mulai lagi dari awal, dia berubah menjadi 0. Karena yang lama kan sudah ini, tukar yang ini. Nah, sekarang kondisinya, ini siklus pertama. Siklus yang kedua, kondisi yang lama ini, sudah yang ini tadi, yang pertama dieksekusi. Lalu kita eksklusifkan OR lagi dengan ini. Jadi istilahnya bit yang keempat ini yang bolak-balik ya. Bolak-balik dari 1 ke 0, lalu ke 1 balik lagi. Demikian seterusnya, naik turun, oke? Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan berguna bagi kalian semua. Jikalau berguna, boleh kalian like, subscribe, klik tombol notifikasi untuk pemberitahuan video saya selanjutnya. Dan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Ya, sampai jumpa video saya selanjutnya. Dah.